Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. King Tang dengan lembut menggosok kursi rotan dengan ujung jarinya, dan berkata tanpa sadar, "Katakan padaku, guruku memintamu untuk memberitahuku sesuatu." Meng Tianyin menstabilkan pikirannya dan mengulangi apa yang Sui katakan di awal, tanpa mengubah sepatah kata pun. King Tang tidak bisa menahan tawa setelah mendengar ini, bibir merah mudanya terbuka dengan ringan, dan dia bergumam, "Sepertinya guru memperhatikan bahwa asalku aneh." Berbicara, dia mengangkat matanya ke Meng Tianyin dan berkata, "Kamu bisa kembali hidup-hidup, aku khawatir itu tidak dapat dipisahkan dari membocorkan beberapa hal yang berhubungan denganku." Jantung Meng Tianyin menegang dan punggungnya terasa dingin. Wanita ini memiliki penglihatan yang buruk. Stabil dan tenang, Meng Tianyin berkata, "Apa yang saya tahu terbatas, terlebih lagi, Anda tidak pernah mengatakan bahwa orang lain tidak boleh membicarakan Anda." King Tang tersenyum dan berkata, "Tidak perlu gugup, sekarang saya tidak peduli tentang ini lagi, omong-omong, apa yang dikatakan Sang Tianqi?" Meng Tianyin berkata, "Imam berkata bahwa Su Xuanjun harus mati." Sepasang mata cerah King Tang menyipit pelan, dan berkata, "Jika kamu mengatakan itu, kematian Qin Feng telah memberikan pukulan besar baginya. Lalu apakah dia pernah berkata, kapan dia akan melakukannya?" Meng Tianyin menggelengkan kepalanya. King Tang berkata dengan serius, "Mungkinkah kamu tidak akan memulai sampai klon daun nelayan kembali dari Nether?" Nelayan. Mendengar nama King Tang sebagai pemimpin lagi, ekspresi Meng Tianyin berubah untuk sementara waktu, dan dia tidak bisa tidak memikirkan apa yang dikatakan Sui di awal. "Ada sesuatu yang kamu sembunyikan dariku, apalagi yang tuanku katakan?" Tiba-tiba, suara King Tang bergema di jiwa Meng Tianyin, seperti guntur gemuruh yang penuh dengan kekuatan surgawi, membuat Meng Tianyin gemetar dan matanya linglung. Dia tanpa sadar berkata, "Dia bilang aku mengirim klon Dao leluhur untuk bunuh diri." Omong-omong, Meng Tianyin tiba-tiba terbangun, wajahnya penuh amarah, dan berkata dengan tegas, "Beraninya kau membingungkanku dengan misteri jiwa." King Tang mengabaikannya. Dia membeku. Guru benar-benar mengatakan bahwa cloning daun nelayan itu bunuh diri. Meng Tianyin jelas sedikit bingung, dan dia mengertakkan gigi dan berkata, "Sudah kubilang, tiruan dari patriarkku tidak akan pernah menderita." "Tentu saja." King Tang terdiam sesaat, lalu mengingatkan, "Kamu tidak perlu mengingatkanku terlalu keras." Meng Tianyin tampak muram dan tidak yakin, dan akhirnya pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Di kursi rotan, King Tang meregangkan pinggangnya, senyum tak terkendali muncul di wajahnya yang cantik, dan pada saat itu, langit cerah tampak suram. Avatar daun nelayan itu benar-benar bunuh diri. Sepertinya kekuatan pedang di dunia telah terbangun. King Tang mengeluarkan sepanci anggur dan meminumnya sekaligus. Gaya berbeda. "Hidup adalah waktu yang paling menyenangkan, bukan sekarang. Tuan, saya menantikan hari saya bertemu Anda." Aliansi Xuanjun. Putra suci Sekte Galaksi sudah mati. Di aula utama, saat Bima mengetahui berita itu, mau tak mau dia tercengang. Dia duduk di sana sendirian, dengan wajah kokohnya yang biasa, momen ketidakpastian, dan bahkan gelombang badai yang lebih besar di lubuk hatinya. Untuk waktu yang lama, dia menghela nafas dan berkata dengan lembut, "Tuan, sejak reinkarnasimu, murid itu tidak pernah mendengar kabar baik." Raut kelelahan tampak di alis Bim. Di masa lalu, Feng Ji dan Fei Yun, yang kuat di Huax Xinzai, meninggal satu demi satu di Akademi Tiang Xuan. Setelah itu, gerbang Ascension Sword Court diinjak, dan semua kaisar, termasuk kepala sekolah, dihukum mati. Selanjutnya, pertempuran 100.000 pegunungan monster, yang dipimpin oleh Yin Wen Huax Xinzai, dan permainan pembunuhan tiada taraf yang dibuat oleh Garuda, Bai Yi dan sekelompok kaisar iblis, adalah kekalahan total. Setelah itu, katak emas bermata tiga, utusan Huax Xinzai, juga menderita dari keluarga Wang di Zhongzhou. Serangkaian kekalahan besar ini menyebabkan sensasi yang belum pernah terjadi sebelumnya di dunia liar, dan tentu saja, itu juga membawa pukulan dan pengaruh berat bagi Bima dan Liga Xuanjun di belakangnya.
Banyak kekuatan yang dulu melekat pada aliansi Xuanjun semuanya telah menyelesaikan hubungan mereka, dan aliansi Xuanjun hanya memiliki gerbang jalan ke-6 yang tersisa. Sekarang, Bim ingin membunuh orang dengan pisau, siapa sangka bahkan Qin Feng, putra suci Sekte Galaksi, meninggal secara tragis di hadapan klan Zhongzhu Wang. Rao adalah pikiran Vima sekuat gunung. Pada saat ini, dia juga merasakan tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan dia sepenuhnya sadar akan situasi buruk. Di masa lalu, menurut kata-kata Song Chai, jika Qin Feng melakukan yang terbaik, dia bahkan bisa membunuhku, tapi sekarang, orang ini mati di bawah reinkarnasi tuannya. Apakah ini artinya bahwa jika aku dan si Zun saling berhadapan, maka Bimha merinding dan tidak berani memikirkannya. Dia tidak pernah meremehkan kekuatan Master, tetapi ketika dia mengetahui bahwa kultivasi Master hanya di ranah Xuanzhao, jauh di lubuk hatinya, dia sebenarnya memiliki rasa superioritas. Tapi sekarang, Bim menyadari bahwa dia salah besar. Diam untuk waktu yang lama, tanpa ragu-ragu, Bima dengan tegas mengeluarkan Eternal Demon Realm Map, dan menyebarkannya di kehampaan. Di pojok gulungan gambar, gua masih tertutup. Bima menoleh dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Nona, bukan karena saya tidak bisa menahan napas, tetapi situasinya telah mencapai saat kritis. Bagaimanapun, silakan datang dan lihat." Gua itu sunyi, tidak ada suara yang keluar. Saya telah memperhatikan bahwa itu tidak baik, sejauh ini saya belum pernah menembak tuan saya. Sebelum dia selesai berbicara, desahan tiba-tiba datang dari gua. "Bima, kamu berantakan." Suaranya dingin dan manis, halus dan lembut. Tubuh Bima bergetar, kegembiraan melintas di antara alisnya, dan seluruh orang itu adalah kejanggalan yang langka, bergumam, "Nona, Anda akhirnya bersedia mengabaikan saya." Suara dingin itu terdengar lagi, "Saya pernah mundur sebelumnya, tetapi saya mengabaikan dan mengabaikan perasaan Anda. Jika Anda merasa bersalah, saya minta maaf kepada Anda." Bima menarik napas panjang, menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kenapa harus minta maaf padaku, Bu?" Marah. "Jika aku meminta maaf, seharusnya aku yang meminta maaf." Pintu gua yang tertutup terbuka dengan pelan. Sesosok anggun keluar, dia cantik dan halus, mengenakan pakaian putih polos, rambutnya ditarik tinggi, kulitnya jernih, dan seluruh tubuhnya memancarkan temperamen yang tenang dan dingin, lurus seperti anggrek lembah yang kosong. Wanita itu adalah wanita yang melukis Xinzai. Orang terhormat dengan asal yang misterius dan istimewa. Dia berdiri di luar gua, dan berkata dengan suara dingin, "Saya tahu apa yang Anda katakan sebelumnya, saya harus mengatakan bahwa kekuatan Su Xuanjun memang melebihi harapan saya, tetapi Anda dan jangan khawatir, ini tidak serius." "Tidak serius?" Bima berbicara sendiri. Wanita itu mengangguk sedikit dan berkata, "Lihat." Dia mengangkat tangannya. Boom! Tiba-tiba, peta iblis kuno yang tergantung di kehampaan bergetar hebat, dan dalam gulungan gambar seperti iblis yang berdarah, ada satu demi satu aura menakutkan, seolah-olah para dewa dan iblis kuno ada di sini saat bangun satu persatu. Bima menarik napas dan tergerak. Karena dia dengan jelas melihat bahwa aura menakutkan demi satu memancar dari makhluk kuat yang kekuatannya tidak terlihat. Peta iblis kuno ini adalah harta karun sekte saya, dan peta ini menekan iblis sungguhan. Makhluk-makhluk menakutkan itu adalah semua orang kuat yang ditekan oleh leluhur sekte saya. Setan, ada juga orang kuat yang pernah terkenal di kedalaman langit berbintang. Wanita itu berkata dengan lembut, "Jika Anda benar-benar membuka kekuatan penahan gambar ini, dan membiarkan makhluk-makhluk menakutkan yang tertekan ini masuk ke dunia ini, itu akan cukup untuk menjerumuskan dunia ke dalam badai berdarah." Berbicara, dia melambaikan tangannya dengan ringan. Peta iblis kuno, yang dilempar dengan keras, tiba-tiba kembali ke ketenangan semula. "Sekarang, apakah menurutmu Su Xuanjun perlu ditakuti?" Wanita itu bertanya. Bimal menggelengkan kepalanya, hatinya tenang, udara suram di antara alisnya tersapu, dan dia berkata dengan emosi, "Ternyata nona muda itu punya rencana, jadi aku benar-benar lega. Tuanmu dulu mengatakan bahwa setiap kali ada kedamaian dalam peristiwa besar, saya harap di periode waktu berikutnya, Anda tidak akan berada dalam kekacauan lagi." Wanita itu berkata,
berbalik dan berjalan ke dalam gua, dan suaranya keluar perlahan. 3 bulan kemudian, jika Su Xuanjun berani datang, dia pasti akan mengajarinya jungkir balik besar. Pintu gua tertutup, dan suaranya yang dingin bergema. Aku. Keluarga Zhongzhuang, Wanxia Lingsan. Pada hari ketiga setelah membunuh Qin Feng, Kaisar Iblis Tianyao datang. Kakak Su, aku membuatmu menunggu. Begitu aku melihat Su Yi, Kaisar Iblis Tianyao menyambutnya dengan senyum manis, matanya yang berbintang penuh cinta, dan suaranya lembut seperti air. Jangan sentimental, aku tidak punya waktu untuk menunggumu. Su Yi berbicara dengan tenang. Kaisar Iblis Tianyao menatap Su Yi dengan cemberut, lalu tersenyum dan berkata, Saudara Su, lihat apa ini. Berbicara, dia mengulurkan tangan kanannya, membuka telapak tangannya, dan sebuah liontin giok dan segel tembaga muncul. Liontin batu giok bersih dan berkilau, dan segel tembaganya sederhana dan tua, semuanya dengan suasana waktu yang berat, tetapi selain itu, tidak ada tempat khusus lainnya. Dan ketika dia melihat dua harta ini, Su Yi tidak bisa tidak terkejut. Ini adalah harta kuning misterius yang kamu temukan sendiri? Jika saya bisa membedakan harta kuning misterius, saya tidak akan tertipu oleh orang-orang di paviliun Jiutian. Tianyao Demon Sovereign menghela nafas, bibirnya yang kemerahan sedikit melengkung, dan dia tersenyum penuh kemenangan. Namun, kali ini aku juga menghitung bau mulut, dari tangan tahanan ke-6, aku menipu dua harta ini. Su Yi mengangkat alisnya sedikit dan berkata, tahanan ke-6 tidak pernah meragukan itu? Mata Kaisar Iblis Tianyao menjadi aneh, dan dia tidak tahu harus memikirkan apa, jadi dia tidak bisa menahan tawa. Penampilan licik dan sombong itu, seperti rubah yang mencuri ayam. Ini sangat kontras. Ini terkait dengan temperamen yang berubah-ubah dari penguasa Iblis Tianyao. Dia terkadang seperti peri yang tiada taranya, dengan semangat arogansi, dan dia penuh keagungan. Terkadang dia mempesona seperti penyihir, menawan dan menawan. Terkadang dingin dan sombong, sedingin es, lurus seperti penguasa acuh tak acuh, memandang dunia dengan dingin. Pada saat ini, di depan Su Yi, dia seperti gadis yang lincah dan licik, tersenyum indah, tanpa menyembunyikan harga dirinya. Su Yi secara alami mengetahui hal ini, dia menepuk dahi Kaisar Iblis Tianyao dan berkata, mari kita bicara tentang bisnis. Tianyao Demon Sovereign merasakan sakit, mengusap dahinya, dan berkata, sederhananya, tentang masalah menipu tahanan ke-6, aku dengan jujur mengatakan rencanaku padanya, lagi pula, jika kamu berbohong, bagaimanapun juga mudah untuk diekspos. Petik 2. Berbicara, dia akan menceritakan detail pertemuan dengan tahanan ke-6. Segera, Su Yi mengerti. Lihat apakah saya benar-benar dapat mengangkat kekuatan terlarang yang menutupi harta karun rahasia Xuan Huang. Setelah jeda, dia melanjutkan, dan ini berarti bahwa bahkan jika paviliun Jiutian telah mencari harta kuning misterius dalam beberapa tahun terakhir, dengan kekuatan tahanan ke-6, mustahil untuk hancurkan harta kuning misterius. Segel di atasnya secara alami tidak akan bisa mendapatkan energi ibu kuning misterius. Tianyao Demon Sovereign terkejut dan berkata, Saudara Su benar-benar perhatian. Saya tidak pernah berpikir ada alasan seperti itu. Itu karena kamu tidak mengerti harta karun kuning yang misterius. Su Yi berkata dengan santai. Di kehidupan sebelumnya, dengan caranya menghormati gurun besar, dia gagal menemukan misteri harta karun rahasia Xuan Huang, dan bahkan harus membuang harta ini ke perbendaharaan untuk memakan abunya. Hanya setelah dia menguasai misteri akhir dunia ini, dia benar-benar menembus misteri alam misterius Xuan Huang. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana Kaisar Iblis Tianyao dapat memahami misteri itu? Apa? Tianyao Demon Emperor memiliki sepasang tangan giok di belakang punggungnya, sedikit mencondongkan tubuh ke depan, berharap, Saudara Su, biarkan aku melihat seperti apa harta kuning misterius ini. Su Yi sedikit mengangguk. Dia mengambil liontin giok terlebih dahulu, menggunakan kekuatannya untuk mengakhiri misteri, dan dengan lembut menyeka permukaan liontin giok dengan ujung jarinya. Berteriak. Luar biasa tebal, bergelombang megah. Mata Tianyao Demon Sovereign langsung tertarik, dan pikirannya terkejut. Sumber kekuatan kekacauan yang luar biasa,
hanya nafas, itu memberiku perasaan yang luas dan tak terbatas. Tidak diragukan lagi, ini adalah Xuan Huang Mother Key, semacam kekuatan asal kacau yang lahir di awal Xuan Huang Star Realm. Suyi mengangkat tangannya dan menyerahkan liontin batu giok kepada Kaisar Iblis Tianyao, berkata, jika Anda ingin mencapai terobosan di alam harmoni misterius dan memulai jalan yang lebih tinggi ke langit, Anda perlu berkomunikasi dengan Zhou Zhou dari alam bintang. Ini adalah arti sebenarnya dari apa yang disebut Raja Dunia. Setelah jeda, dia berkata, di masa depan, saat Anda menyempurnakan dan menyempurnakan Ki Ibu yang lebih misterius, Anda akan dapat memperoleh hukum lengkap dunia astral dengan kebijaksanaan dan Taoisme Anda. Untuk memecahkan kesulitanmu sendiri sekali dan untuk selamanya. Jari ramping Kaisar Iblis Tianyao mengepalkan liontin batu giok itu, seolah-olah dia sedang memegang jalan terang menuju masa depan, trans langka muncul di sudut alis dan matanya. Dia adalah leluhur dari Bliss Demon Land, dan leluhur ajaib, yang dipuja oleh Iblis Dunia. Tapi hanya dia yang tahu betapa berbahayanya kesulitan yang dia alami dalam beberapa tahun terakhir. Jika Anda tidak hati-hati, Anda akan jatuh ke dalam jurang. Karena dia tidak dapat menemukan jalan yang lebih tinggi, dia harus menggunakan berbagai cara untuk menyegel dan menekan seluruh tubuhnya berulang kali. Dalam beberapa tahun terakhir, dia bahkan punya firasat bahwa semua teknik penyegelan tidak bisa lagi menahan dirinya. Jatuh dari atas. Sekarang, jalan seperti itu telah dipegangnya dengan kuat. Kegembiraan dan kegembiraannya tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Lama. Tianyao Demon Sovereign tiba-tiba mengangkat mata bintangnya, menatap Suyi dan berkata, Saudara Su, saya telah mengancam berkali-kali sebelumnya bahwa saya akan memukul Anda ke tanah dan kemudian membuat Anda tertidur, dan sekarang saya telah berubah pikiran. Sudah. Suyi tertawa bodoh dan berkata, aku tidak pernah percaya kata-kata marah itu. Kaisar Iblis Tianyao menggigit bibirnya yang merah, matanya yang berbintang seperti air, tetapi nadanya sangat tegas, dan berkata, tapi kali ini, kamu harus percaya bahwa aku ingin kamu tidur denganku. Kalau tidak, saya akan khawatir bahwa saya tidak akan pernah melepaskan bantuan Anda dalam hidup ini. Berbicara, dia mengedipkan matanya, alisnya bermata tiga pemalu, bermata tiga menawan, dan samar-samar khawatir, dan berkata, ini pertama kalinya saya begitu aktif sejak latihan saya. Di masa lalu, yang paling saya benci adalah laki-laki, dan ketika saya berbicara tentang kultivasi ganda, saya merasa jijik, tetapi kali ini, saya bersedia melakukannya, saya tidak sabar. Hei, sakit. Kaisar Iblis Tianyao menghirup udara dingin dan menjadi jengkel. Kuping kirinya dijepit oleh Suyi, tubuhnya yang anggun sedikit bergetar, wajahnya penuh rasa malu, dia menunggu dengan sengit untuk Suyi, dan berkata, Susuanjun. Wanita tua itu penuh kegembiraan untuk membiarkanmu tidur, kenapa kamu begitu tidak bisa dimengerti? Suyi melepaskan jarinya dan berkata dengan acuh tak acuh, apa yang rela dan penuh kegembiraan, dalam analisis terakhir, tidak lebih dari mengambil keuntungan dariku dengan kedok pembayaran, dan berpikir dengan indah. Kaisar Iblis Tianyao. Saya melihat Suyi melanjutkan, terlebih lagi, saya katakan sebelumnya bahwa harta kuning misterius yang Anda kumpulkan di masa depan akan dibagi menjadi dua, itu sudah cukup. Kaisar Iblis Tianyao meletakkan tangannya di dahinya, dan dadanya yang bangga naik turun. Setelah beberapa saat, dia menggigit giginya dengan ganas dan berkata, kamu tunggu aku, cepat atau lambat, aku akan membuatmu tidur. Suyi mencibir dan berkata, apakah ekor rubah terbuka seperti ini? Defisit. Tianyao Demon Sovereign sedang duduk di samping dengan amarah, dan segera tampak tidak tahan, dia tertawa terbahak-bahak dan bergumam, aku bahkan tidak berani naik. Kamu, bahkan binatang buas lebih rendah dari binatang buas. Suyi mengabaikannya. Dia mengambil segel tembaga, menyekanya dengan jari, dan menyeka kekuatan terlarang benda itu, lalu duduk bersila di tanah dan mulai bermeditasi. Dengan harta kuning misterius ini, ia memiliki kepercayaan diri untuk menyempurnakan kultivasinya hingga kesempurnaan alam Xuan Zhao dalam waktu singkat. Tidak jauh, Kaisar Iblis Tianyao melihat ini, menghela nafas pelan, lalu meninggalkan pikirannya yang mengganggu dan memusatkan pikirannya pada harta kuning misterius di tangannya.
Dengan berlalunya waktu, di alam liar, gelombang yang disebabkan oleh reinkarnasi Master Pedang Xuan Jun berangsur-angsur mereda. Tapi ini hanya permukaannya saja. Kekuatan kultivasi di dunia sangat menyadari bahwa badai akan segera dimulai di Gunung Tianwu tempat aliansi Xuan Jun bercokol. Untuk tradisi Tao kuno teratas seperti Jiuji Xuandu, Bliss Demon Land, dan Xiao Xitian, pertempuran ini kemungkinan besar akan membalikkan pola dunia selama 500 tahun terakhir. Sebaliknya, jika Master Pedang Xuan Jun dikalahkan, itu tidak diragukan lagi berarti bahwa mitos yang pernah mendominasi hutan belantara selama 108.000 tahun akan hancur. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.